Ya, jumpa lagi masih di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahasan kali ini masih tentang teks LHO, tapi sesuai dengan yang dibahas di buku bahasa Indonesia kelas 10 ini ya. Kali ini kita sudah memasuki bagian akhir dari teks LHO. Ya, jadi yang video sebelumnya itu sudah dibahas bagian karena memang sangat banyak. Jadi saya bagi menjadi dua supaya juga videonya tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. Nah, sebelum mulai silakan absen dulu di kolom komentar, kemudian setelah itu jangan lupa di like dan share videonya karena berbagi ilmu itu indah ya. Ya, langsung saja kita mulai materi kali ini. Ya, masih seperti slide-nya masih sama seperti video sebelumnya, menganalisis kebahasaan teks LHO. Ya, nah kalau minggu lalu dua hal ini yang dibahas, kata frasa verba nomina dan frasa nomina dan afiksasi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah dua hal ini, yaitu kalimat definisi deskripsi dan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, jadi fokusnya ke dua hal ini. Kalau yang dua ini kalian bisa lihat di video sebelumnya. Ya, di situ ada penjelasannya. Nah, kita langsung masuk saja ke materi hari ini. Ya, kalimat definisi dan deskripsi. Nah, bagian kalimat ini sebenarnya sudah pernah saya singgung, sudah pernah saya bahas di materi-materi atau di video-video sebelumnya. Ya, jadi kalimat definisi itu seperti apa, kalimat deskripsi itu seperti apa, itu sebenarnya sudah pernah saya bahas, singgung sedikit-sedikit. Nah, kita akan lihat kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif. Nah, verba definitif itu seperti apa? Kita lihat contohnya. Ini ya, verba definitif itu maksudnya adalah ini, kata adalah, yaitu, merupakan, ialah, dan seterusnya. Ya, sebenarnya sudah saya jelaskan, jadi saya hanya akan menjelaskan secara cepat. Ya, sudah saya sertakan contohnya. Ini ya, jadi kalimat definisi itu kalau kalimat itu melewati verba definitif seperti ini adalah, ialah, merupakan, itu termasuk dalam kalimat definitif atau kalimat definisi. Ya, jadi dia mendefinisikan atau mengartikan tentang kata yang ada. Itu fungsi dari kalimat definisi. Nah, berikutnya kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Jadi ini fungsinya untuk menggambarkan. Kita lihat contohnya. Ya, contohnya masih dengan subjek yang sama yaitu wayang. Kalau yang tadi wayang adalah, kalau yang ini wayang terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan dan seterusnya. Lihat kalau deskripsi ya. Kalau deskripsi berarti dia menggambarkan tentang objek atau subjek yang dijelaskan. Jadi wayang itu seperti apa sih? Wayang itu terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan seterusnya ya. Jadi rinci kalau deskriptif atau deskripsi. Tapi kalau definisi ya hanya pengertian. Wayang adalah, wayang merupakan, wayang ialah. Ya. Jadi perbedaannya sangat jelas ada di kata kunci di verbanya. Definisi menggunakan verba definitif, deskripsi menggunakan verba sebagai deskriptif. Ini terbuat, ini verbanya terbuat. Ya. Jadi itu saja untuk yang definisi dan deskripsi. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat lagi di video sebelumnya supaya tidak terlalu lama pembahasan kali ini. Nah, yang berikutnya ini yang sangat
sangat rumit. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, yang bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah kalimat simpleks. Nah, kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya dibentuk oleh satu klausa. Satu klausa itu apa? Nah, ini sebenarnya kalau dijelaskan hanya menggunakan slide mungkin akan sulit. Memang harus latihan. Ya. Jadi nanti silahkan untuk lebih jelasnya silahkan googling klausa itu seperti apa. Kemudian kamu mencoba untuk membuatnya. Ya. Nah, bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Ya, klausa itu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Atau kalimat simpleks itu yang memiliki subjek dan predikat. Kita lihat contohnya, ya. Ini lihat. Jadi kalimat simpleks itu juga sebutan lainnya adalah kalimat tunggal. Nah, tunggal itu satu ya, berarti. Nah, maksudnya adalah hanya memiliki satu predikat saja. Nih, kita lihat contohnya di sini. Misalnya Dewi belajar menari. Lihat, subjeknya Dewi, predikatnya belajar, kemudian menari sebagai objek. Ya. Jadi ini kalimat yang simpleks, kalimat yang sederhana, kalimat tunggal, predikatnya hanya ada satu. Ya, kemudian ini sama juga, Joni terjatuh dari sepeda. Subjek, predikat dan pelengkap. Burung bertengger di jendela kamar adik. Ya. Burung bertengger, burung subjek, bertengger predikat, di jendela kamar adik itu adalah keterangan. Nah, jendela kamar adik itu seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jendela kamar adik merupakan frasa. Ya, frasa adalah setidak-tidaknya terdiri dari minimal dua kata. Jadi satuan bahasa yang setidak-tidaknya terdiri dari minimal dua kata. Di sini ada 3 kata. Ini ya, tidak bisa dibalik-balik. Jendela kamar adik ini tidak bisa dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik pasti artinya akan berbeda atau malah tidak bisa atau tidak memiliki arti lagi. Nah, kemudian yang kalimat keempat, penari menampilkan tariannya di depan para penonton dengan indah. Lihat ya, ini kalimatnya agak panjang, tapi ini adalah kalimat tunggal karena subjek dan predikatnya hanya satu. Penari menampilkan, nah tariannya objek, di depan para penonton itu keterangan, kemudian dengan indah itu pelengkap. Ya, jadi subjek dan predikatnya tetap hanya satu. Itu kalau kalimat simpleks atau kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Nah, berikutnya kita akan lihat adalah kalimat kompleks. Ya, yang pada kesempatan kali ini adalah kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa atau dua atau lebih predikat. Ya, kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Ini nanti kita bahas kalau sudah bisa tatap muka, atau kalau mau tahu lebih jelasnya kalian bisa googling juga, cari contohnya di internet banyak. Jadi tidak harus berpatokan di contoh-contoh yang ada di video ini. Ya. Nah, di sini maksudnya kalimat kompleks atau majemuk. Majemuk itu banyak ya, berarti banyak. Majemuk itu artinya banyak. Nah, kemudian banyak di sini maksudnya memiliki dua atau lebih predikat dalam satu kalimat. Ya, kita lihat saja contohnya. Nih, contohnya contoh yang pertama adalah Lisa rajin merawat bunga-bunganya sehingga bunganya tumbuh subur. Nih ya. Lisa rajin merawat bunga-bunganya sehingga bunganya tumbuh subur. Jadi ini subjek, rajin merawat itu predikat, kemudian bunganya subjek lagi, tumbuh subur, tumbuh itu predikat, ya. Jadi subjek dan predikatnya ada dua.
Intinya adalah predikatnya sebenarnya. Predikatnya ada dua, ya. Nah, kemudian contoh kedua adalah ayah mulai menyalakan lampu ketika hari mulai gelap, ya. Jadi ada konjungsi di tengah-tengahnya. Selalu ada konjungsi. Ini ya, kalau kalian lihat pasti ada konjungsi. Nah, untuk membedakan mana yang setara dan mana yang bertingkat, itu silahkan nanti kalian baca-baca supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita akan lihat tabel perbedaannya, ya, supaya untuk lebih jelas lagi. Ini ya, kalimat simpleks dan kalimat kompleks menurut tabel perbedaannya. Nah, kalau kalimat simpleks itu memiliki satu subjek dan predikat, sedangkan kalimat kompleks memiliki dua subjek dan predikat atau lebih ini ya, tidak hanya dua sebenarnya, atau lebih. Nah, kemudian kalimat simpleks itu tidak menggunakan konjungsi dan tanda koma, ya, karena kalimatnya sederhana dan kalimatnya biasanya pendek-pendek. Ya, kalimatnya biasanya pendek-pendek. Nah, kemudian kalau kalimat kompleks itu menggunakan konjungsi dan tanda koma biasanya sebagai penghubung kedua klausa. Nah, bentuk kalimatnya sederhana. Kalau simpleks itu bentuk kalimatnya sederhana. Nah, kalau kalimat kompleks itu bentuk kalimatnya terdiri atas dua klausa atau lebih. Ya. Nah, kalau kalimat simpleks itu dalam satu kalimat memiliki satu kejadian atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks itu terdapat dua peristiwa atau kejadian. Ya. Jadi itu saja penjelasan di video kali ini. Semoga bisa dimengerti. Kalaupun tidak belum jelas ya, tidak jelas, kalian bisa tadi yang saya bilang bisa googling atau bisa WA saya. Kalau nanti menghubungi saya lewat WA misalnya, lewat WA, lewat ketikan tidak jelas, bisa nanti video call ya, supaya lebih jelas, supaya contohnya juga lebih jelas, bisa ditulis, bisa dibuat langsung ya. Jadi bisa seperti itu. Nanti mungkin kita bagi dalam beberapa gelombang supaya penjelasannya juga bisa lebih jelas ya. Jadi sekian saja untuk penjelasan kali ini. Silahkan juga kalau misalnya mau bertanya di kolom komentar juga boleh ya. Jadi tetap semangat dan tetap sehat selalu ya. Ingat, kita sedang dalam masa pandemi, jadi tetap perhatikan anjuran kesehatan yang ada saat kalian keluar rumah, kemudian tiba di rumah. Perhatikan beberapa hal berikut ya, supaya tetap terjaga kesehatannya ya. Itu saja, terima kasih.